Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Marhaban ya Ramadan. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar dan kita semuanya juga akan belajar tentang arti dari kesederhanaan. Islam berpedoman pada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, dan juga ijma' dan qiyas, tidak terlepas dari materi tentang kesederhanaan. Kesederhanaan adalah hidup yang cukup, hidup yang tidak berlebihan secara bahasa. Namun dalam prakteknya atau istilahnya, sederhana adalah tidak hidup boros maupun tidak hidup foya-foya ataupun tidak menghambur-hamburkan. Dalam Al-Quran, sederhana atau sikap sederhana itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan, juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 dan ayat 37. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Itu salah satu dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudara setan dan setan selalu ingkar kepada Tuhannya. Untuk itu mari kita ambil ibrah, kita ambil suatu kisah bagaimana Rasul adalah pribadi yang sangat sederhana, baik dalam segi pakaian, baik dalam segi apapun. Rasul itu adalah kehidupannya sangat sederhana sekali. Bahkan Rasul berdoa mudah-mudahan Rasul dan seluruh keluarganya diberikan rezeki yang cukup, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu kurang. Kemudian ada suatu kisah dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang sangat kaya raya di kota Mekah. Kalau seandainya kita hidup atau Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf ini hidup pada zaman sekarang, seandainya hidup pada zaman sekarang, mungkin kalau di rating beliau ini termasuk kategori orang yang terkaya nomor berapa seluruh dunia, seperti itu. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf di kota Mekah, namun pada saat beliau mendapat perintah hijrah mengikuti Kanjeng Rasul Muhammad SAW, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau meninggalkan seluruh harta bendanya dan hanya sehelai pakaian yang beliau pakai, beliau bawa dari kota Mekah sampai kota Madinah. Beliau adalah pribadi yang sangat sederhana, yang ditiru adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Fenomena yang menarik di akhir zaman seperti ini masih banyak atau sering kita jumpai, utamanya para aulia atau para ulama-ulama, para kiai-kiai yang notabene adalah beliau adalah pewaris para nabi, yang dengan kesederhanaannya beliau patut kita jadikan teladan. Salah satu contohnya adalah seorang ulama besar dari kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Muzadi. Beliau seorang kiai besar. Beliau merupakan salah satu pendiri dari salah satu kampus besar di kota Jember. Namun dalam kesehariannya beliau berpakaian layaknya orang-orang biasa. Beliau tidak seorang kiai yang tidak pernah pakai jubah. Beliau adalah seorang kiai yang tidak pernah pakai jubah. Dalam artian beliau adalah seorang kiai yang identitasnya tidak menyerupai seorang kiai, atau beliau adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan dalam pakaian pun beliau berpakaian
batik, bahkan sering menggunakan celana atau kemeja, bahkan songkok hitam. Itu dalam kesempatan apapun, baik dalam forum kecil maupun forum pengajian umum, beliau nampak sangat sederhana sekali dari segi pakaian. Patut kita jadikan teladan di Haji Mukhid Muzadi. Yang paling terakhir adalah nasihat dari seorang guru bangsa, nasihat dari seorang ulama besar, itu Kiai Haji Mustafa Bisri. Di akhir zaman yang sekarang, banyaknya tokoh-tokoh atau hiburan, banyaknya kehidupan yang konsumtif, banyak dijumpai toko-toko yang besar, banyak dijumpai supermarket, banyak dijumpai apapun di sekeliling kita. Namun pesan beliau adalah mari kita berhemat, mari kita tidak hidup boros, mari kita memerlukan, mari kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sederhana. Maka ketika kita hidup sederhana, semuanya akan terasa tenang dan semuanya akan terasa nikmat kita jalani. Untuk itu, mari di bulan suci Ramadan ini, 1 bulan penuh kita diajari untuk menahan, kita diajari untuk hidup sederhana, menahan dari makanan, menahan dari hawa nafsu, menahan dari hidup-hidup konsumtif selama 1 bulan penuh. Yang tujuannya atau pada hakikatnya adalah sebagai latihan untuk 11 bulan yang akan datang. Untuk itu, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di bulan latihan ini, kita diajari untuk menahan, kita diajari untuk hidup sederhana, dan mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang kita mampu menjalani hidup yang sederhana, hidup yang cukup, hidup yang tidak berlebihan, hidup yang tidak boros atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di bulan suci Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.